Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan aku Desi Widya, masih di channel Desisi. Pada kesempatan kali ini aku akan berbagi unboxing dan juga review tentang inhaler untuk sesak atau asma. Dan di sini aku beli secara online ya. Ini aku beli inhaler jenis Birotech. Dan sekarang mau aku unboxing dulu ya. Aku akan kasih lihat ke kalian seperti apa penampakan dari inhaler ini. Ini tadi bener-bener baru datang, plastik packing depannya yang ada tulisan alamatnya udah aku buka ya tadi ya. Sekarang aku mau lanjut buka untuk kardusnya. Nah seperti ini ya teman-teman, penampakan dari Birotech Phenoterol Hydrobromide. Ini 100 mcg per puff seperti ini. Penampakannya, dan ini juga dituliskan CSC free, terus diproduksi oleh ini ya, Boehringer Ingelheim. Diimpor oleh PT Boehringer Ingelheim Indonesia Bogor. Harus disimpan di suhu di bawah 30 derajat Celcius. Tidak boleh dipaparkan pada suhu tinggi dan jangan dibuka dengan paksa. Simpan di tempat aman, jauh dari jangkauan anak-anak. Oke, ini langsung aja aku mau buka boxnya ini ya. Dan di sini ada gambar petunjuk penggunaan. Ini di dalamnya juga ada kertas petunjuk penggunaan dan juga komposisi dan indikasi biasanya. Nanti aku akan jelaskan secara singkat aja ya untuk indikasinya dan gimana cara penggunaannya. Ini aku unboxing dulu dan aku mau kasih lihat ke kalian seperti apa bentuk boxnya atau kardusnya, dan di dalamnya terdapat buku petunjuk seperti ini, dan juga tentunya dengan inhalernya ini sudah plus dengan puffnya ini. Seperti ini ya penampakan dari inhaler Birotech. Tabungnya seperti ini, di kemasannya ada ininya, ada kode seperti ini, terus ada tanggal dan tahun expirednya. Ini bulan 10 tahun 2022 ya. Seperti ini ya teman-teman penampakannya. Dan ini off inhalernya juga bentuknya seperti ini. Dan biasanya di saat baru dibuka seperti ini ya teman-teman, sebelum benar-benar aku pakai, biasanya yang pertama sebelum aku gunakan ini tetap aku semprot dulu, tapi aku kocok-kocok dulu ya teman-teman. Nah untuk yang pertama, pokoknya kalau masih baru atau lama tidak dipakai inhaler ini, kita buang dulu semprotan yang pertama seperti ini. Dan aku mau kasih lihat kalian seperti apa sih bentuk dari spraynya ini. Aku semprot sekarang ya teman-teman. Nah seperti gas bisa gitu. Jadi kalau masih baru ataupun inhaler kita udah lama nggak dipakai, sebelum kita pakai kita semprotkan dulu sekali seperti itu ya, untuk membuang kemungkinan apa ya, kotor, atau juga untuk kita mengecek apakah ini inhalernya, alatnya ini masih berfungsi dengan baik atau tidak. Ya habis ini aku akan kasih lihat ke kalian gimana cara penggunaannya ya. Oke, malam ini aku habis sholat kebetulan malah rasa sesak ya, karena memang udara lagi dingin saat ini. Jadi sekalian aku mau pakai obat Birotech inhaler ini ya, sekalian aku mau kasih lihat ke teman-teman semua gimana cara makainya. Langkah pertama kita
Usahakan untuk bisa duduk ataupun berdiri dalam keadaan tegak seperti ini. Dan sebelum digunakan ini obatnya, kita kocok terlebih dahulu seperti ini. Lalu ini bagian mulut puffnya ini kita masukkan ke dalam mulut. Bagian sininya digigit dengan gigi atas dan gigi bawah ya. Terus kita tutup dengan mulut dengan kencang. Saat kita tekan inhalernya ini, obatnya ini, sekaligus kita dengan menghirup uapnya. Sebelum kita menggunakan ini, kita ambil nafas dulu, terus kita buang, lalu baru kita gunakan ini. Lalu kita lap bagian mulut puffnya ini menggunakan tisu kering seperti ini ya. Kita tutup lagi. Udah selesai, itu aja ya. Oke, setelah ini aku akan kasih sedikit penjelasan tentang obat Birotech Inhaler ini ya teman-teman. Baik, di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang Birotech Inhaler ini ya. Birotech Inhaler merupakan sediaan berupa inhaler yang mengandung zat aktif phenethyl hydrobromide 100 mikrogram per semprot, aerosol dosis terukur. Obat ini digunakan untuk mengatasi serangan asma akut dan penyakit paru obstruktif kronis lainnya yang menyebabkan penyempitan jalan nafas. Nah, untuk phenethyl hydrobromide ini dia berfungsi sebagai pengobatan gejala asma akut, bisa juga untuk sebagai profilaksi asma yang dipicu oleh aktivitas fisik seperti olahraga atau kita sedang kecapean habis perjalanan jauh, habis bekerja seharian dan lain sebagainya. Dan juga bisa untuk pengobatan gejala asma bronkial dan kondisi lainnya seperti penyempitan jalan nafas yang reversibel seperti obstruktif bronkitis kronis. Dan untuk setiap perkemasan Birotech Inhaler ini, di setiap tabung yang ada dalam tempat puffnya itu, dia itu netonya 10 ml 200 dosis terukur inhalasi oral. Jadi ya, yang dimaksud dosis 200 ini ya, 200 dosis terukur untuk inhalasi oral ini. Jadi satu tabung obat ini bisa digunakan sebanyak 200 kali semprot ya. Dia lumayan ini, bisa dipakai berbulan-bulan. Kemasan kecil begini isi 10 ml tapi bisa digunakan 200 kali semprot. Dan untuk ini, untuk aroma dan juga rasa, Birotech ini untuk aromanya menurut aku pribadi, aroma obatnya itu sangat kuat sekali, sangat strong. Dan untuk rasanya itu mengandung mint ya teman-teman. Ini rasanya itu menthol banget. Jadi saat disemprot terus dihirup melalui mulut, masuk ke saluran pernafasan dan masuk ke paru-paru, itu rasa mintnya itu berasa banget di rongga mulut, di rongga saluran pernafasan sampai di paru-paru. Itu rasa semriwing sekali menurut aku. Kalau untuk rasa ini memang aku sedikit terganggu sih, karena ya kalau aku pribadi sih rasa mint tuh aku nggak suka ya, apalagi dihirup melalui saluran pernafasan gitu. Tapi kalau buat kalian yang nggak bermasalah atau nggak bermasalah atau suka-suka aja dengan rasa mentolnya sih, it's okay ya, nggak apa-apa.
toh ini obatnya juga manjur, mujarab. Jadi misalkan aku mengalami bengek ya, udah sesak nafas, terus kayak ada dahak yang nyangkut di dalam saluran pernafasan, terus sampai nafas berbunyi mengi ya, berbunyi nyik-nyik kayak gitu, aku gunakan Birotechdis sekali semprot. Alhamdulillah dalam hitungan detik lah, nggak usah harus menunggu menit-menitan, dalam hitungan detik itu menginya itu hilang, terus perlahan itu mulai saluran pernafasanku itu merasa lega dan ya langsung sembuh. Oke, terakhir aku akan berbagi review tentang efek samping dari obat inhaler ini ya. Jadi obat ini selama kita menggunakannya tidak berlebihan, misalkan maksimal kita gunakan sehari 2-3 kali dalam kurun waktu yang berbeda. Misalkan jam 7 pagi kambuh kita semprot, atau jam 1 siang kamu lagi kita semprot, terus nanti jam 10 malam kamu lagi kita semprot. Dia aku rasa nggak akan memberikan efek samping apa-apa, kecuali yang kita rasakan yaitu bengek atau asma kita sembuh, terus kita bisa bernafas dengan lega. Kecuali dalam kurun waktu yang dekat, misalkan sejam 2 jam itu kita kambuh, terus kita menggunakan berlebihan, kita semprot 1, 2, 3 sampai 5 kali atau lebih kita menggunakannya berlebihan, itu efek sampingnya biasanya akan merasa jantung berdebar, terus kita tremor atau tangan gemeteran, terus yang punya mah biasanya akan asam lambungnya akan naik, terus ngerasa pusing, mual dan lain sebagainya, biasanya berkeringat juga. Tapi selama obat ini kita gunakannya tidak berlebihan seperti aku sebutkan tadi, it's okay, kita nggak akan merasakan efek samping yang seperti aku sebutkan juga tadi ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Aku rasa cukup sekian dulu review yang bisa aku bagikan dengan kalian tentang Birotech inhaler ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi like dan subscribe-nya ya, supaya channel aku ini lebih bisa berkembang dan aku lebih bersemangat juga untuk berbagi review atau pengalaman apapun dengan kalian semuanya. Sehat selalu buat kalian semuanya, tetap semangat berkarya, jangan lupa berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman semuanya. Bye bye.